Per tahun 2024 dan tepat video ini dibuat, Bitcoin telah mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah yaitu sebesar 106.000 US dollar. Atau kalau misalkan uang tersebut kita rupiahkan itu sekitar 1,7 miliar rupiah. Jelas ini angka yang tinggi banget karena terhitung kenaikannya sejak tahun 2020 sampai video ini dibuat itu sekitar 1400%. Bayangin kalau kalian naruh duit 1 juta di Bitcoin di tahun 2020, sekarang duit yang kalian taruh udah cuan sekitar 15 juta rupiah. Nah pertanyaannya, gimana nasib Bitcoin di tahun 2025? Robert Kiyosaki yang merupakan salah satu investor yang terkenal di dunia saat ini memprediksi bahwa Bitcoin bakal nyentuh di angka 500.000 dolar dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah dengan kemajuan AI yang terjadi sangat pesat saat ini dan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Bitcoin pertama di dunia. Tapi ya balik lagi, yang namanya prediksi belum tentu 100% bakal terjadi. Nah, karena AI merupakan salah satu faktor yang ngebuat harga Bitcoin naik, maka dari itu kita bakal manfaatin AI juga untuk memprediksi pergerakan harga Bitcoin di masa depan. Nah, jadi konsepnya simpel aja. Kita hanya butuh histori dari data Bitcoin dari tahun 2018 sampai 2024. Kemudian data tersebut bakal kita training menggunakan AI atau lebih spesifiknya kita bakal menggunakan algoritma LSTM untuk training data yang dimana nanti ketika data tersebut sudah dilakukan training, AI mampu memprediksi pergerakan harga Bitcoin di masa depan. Dan ini FYI aja buat kalian, apapun hasil yang kita buat pada sistem kita kali ini, entah itu harga Bitcoin bakal mengalami kenaikan atau justru mengalami penurunan, jangan jadikan ini sebagai patokan kalian dalam bertransaksi di pasar kripto, karena nggak menutup kemungkinan hasil prediksi harga Bitcoin yang sudah kita terapkan model AI mungkin aja nih nggak bakal selaras dengan harga Bitcoin di masa depan. Maka dari itu tolong dipertimbangkan lagi. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita eksekusi. Ya, untuk flow dari proyek yang bakal kita bangun untuk prediksi harga Bitcoin kurang lebih seperti ini, mulai dari import beberapa package atau library hingga di tahapan prediction future atau harga Bitcoin di masa depan dalam rentang waktu 1 bulan. Ya, langsung aja di sini di import library beberapa package yang bakal kita gunakan ada NumPy, Pandas hingga Matplotlib. Silahkan teman-teman ketikkan aja untuk package-nya. Tapi kalau misalkan belum ada, silahkan ketikkan perintah. Misalkan kalian masih belum ada library finance nih, YFinance, ketikkan perintah pip install YFinance. Oke, ini di running aja. Kalau misalkan belum ada, bagi yang sudah ada langsung aja dijalankan program yang di bawah ini. Ya, di sini karena gue udah download package-nya YFinance, jadinya output yang dihasilkan requirement already ataupun sudah diinstal. Ini langsung gue hapus saja. Kita running di proses import package. Oke, udah clear. Berikutnya kalau misalkan proses import package ataupun library udah clear, kita bisa masuk ke step berikutnya yaitu import data harga Bitcoin yang dimana kode programnya udah gue siapin. Silahkan diketikkan aja di sini, gue langsung paste aja kode programnya. Nah, untuk data dari Bitcoin sendiri kita ambil dari source Yahoo Finance. Kalau misalkan kalian ketikkan di browser kalian, kita ambil source-nya dari sini, Yahoo Finance. Kalau misalkan kita ketikkan Bitcoin, nah yang ini kita klik aja. Nah, kurang lebih data yang bakal kita gunakan ataupun data pergerakan harga koinnya ada di sini, keseluruhan dari data itu sendiri. Oke, langsung balik ke codingannya. Di sini gue cuma perlu jelasin ringkas saja. Yang pertama kita perlu inisialisasikan variabel start date dan juga end date, yang dimana kita bakal ngambil data Bitcoin mulai dari tahun 2018 bulan 1 tanggal 1 Januari. Kemudian untuk end date-nya sendiri sampai video ini dibuat ada di tahun 2024 bulan 12 di tanggal 22 Desember. Oke, kurang lebih seperti ini data yang bakal kita gunakan. Nah, kemudian karena di data yang ada di Yahoo Finance ada kolom dividends dan stock split yang tidak terlalu kita perlukan, maka dari itu ini bakal kita hapus saja. Oke, kalau misalnya sudah, ini langsung coba kita running aja. Untuk kode dari Bitcoin itu sendiri silahkan dimasukkan BTC USD. Kalau misalkan teman-teman pengen ngolah data Ethereum, silahkan dimasukkan ETH USD. Kalau nggak salah sih ETH USD ya. Oke, kita balikan ke Bitcoin lagi. Kalau misalkan udah, ini coba kita running. Nah, sekarang kita udah dapat data Bitcoin mulai dari 2018 sampai tanggal 22 Desember 2024. Di sini kita hanya menampilkan 5 data teratas ataupun data paling bawah terbaru di tanggal 21 bulan 12 tahun 2024. Ya, proses berikutnya kalau misalkan datanya udah masuk ke dalam kode program yang bakal kita bangun, berikutnya kita bisa masuk ke step ketiga, yaitu memvisualisasikan harga penutupan dari Bitcoin itu sendiri.
Di sini kita bisa tambahkan code baru di bawah harga penutupan visualisasi. Di sini untuk kode programnya udah gue buatin. Silahkan teman-teman pause terlebih dahulu videonya, kemudian ketikkan di komputer masing-masing, baru kalau misalkan sekiranya kode programnya udah diketikkan, nanti bakal gue jelasin secara singkat maksud dari kode program yang gue tulis di sini. Oke, kalau misalkan kalian udah clear untuk ngetik kode program yang ada di sini, jadi gue bakal jelasin singkat aja. Di sini kita bakal membuat visualisasi, singkatnya visualisasi untuk harga penutupan pada Bitcoin, yang dimana nanti kita bakal inisialisasikan variabel max price untuk harga penutupan yang nantinya dia bakal ngebentuk garis horizontal dan memvisualisasikannya dengan warna merah. Kemudian untuk visualisasinya seperti biasa kita bakal mulai dari dari tahun 2018 hingga saat ini di 2024 bulan Desember. Nah, kalau udah ini coba kita running aja. Ya, nanti gambaran visualisasi di komputer kalian kurang lebih seperti ini untuk harga penutupan sendiri. Dan di sini kalau misalkan teman-teman lihat untuk harga tertinggi pada Bitcoin itu sendiri, dia berada di angka 106.140 US dollar yang diinisialisasikan dengan line horizontal warna merah. Ya, kurang lebih seperti ini gambaran dari visualisasi untuk harga penutupan Bitcoin dimulai dari tahun 2018 sampai akhir tahun 2024. Next, kita bisa masuk ke pre-processing, yang dimana kita bakal melakukan proses min-max scalar pada data. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, datanya punya digit angka yang banyak banget. Nah, karena kita pengen melakukan training data dengan AI ataupun lebih spesifiknya LSTM, Model Deep Learning, maka dari itu data dengan digit yang banyak banget ini perlu kita lakukan proses ekstraksi terlebih dahulu agar proses komputasinya lebih minim ataupun lebih sedikit. Tanpa panjang lebar, langsung aja kita coba eksekusi. Dan untuk kode programnya sebenarnya udah gue buatin. Kita perlu melakukan min-max scalar terhadap kolom close atau harga penutupan. Silahkan diketikkan terlebih dahulu di komputer masing-masing. Nah, yang nantinya di sini kita buat range angka mulai dari 0 hingga 1. Ketika variable scalar ini kita panggil scalar data. Nah, ini kalau misalkan teman-teman udah ketikan, coba kita lihat data harga penutupannya seperti apa. Oke, nanti gambarnya seperti ini karena kita menginisialisasikan 0 sampai 1, jadi value-nya tidak akan melebihi dari nilai yang sudah kita inisialisasikan. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat value sebelumnya, dia punya angka yang banyak banget, digit yang banyak banget di 97.000 sampai 100.000 lebih. Nah, sesudah dilakukan proses min-max scalar, maka dari itu datanya punya range yang kecil mulai dari 0 hingga 1. Oke, kalau misalkan min-max scalar udah kelar, berikutnya kita buat function yang dimana kode programnya udah gua buatin di sini. Kita close. Nah, silakan teman-teman ketikkan di komputer masing-masing terlebih dahulu, bisa di pause aja videonya. Nah, kalau misalkan sudah, gue bakal jelasin dikit aja untuk function yang kita inisialisasikan di sini dengan nama create sequence, yang dimana kita membuat dua variabel sequence untuk mengambil beberapa kolom dan labels itu sendiri untuk mengambil kolom harga penutupan. Kalau misalkan udah, kita coba running aja. Nah, berikutnya kalau functionnya udah jadi, baru kita bisa terapin function ini ke dalam data yang kita miliki. Untuk kode programnya udah gue buatin seperti ini. Silahkan teman-teman ketikkan di komputer masing-masing. Kalau sudah, gue bakal jelasin dikit. Ada beberapa variabel yang kita inisialisasikan di sini, mulai dari sequence length. Ini 60, kita ganti ke 30 ya. Karena maksudnya di sini kita hanya mengambil 30 hari ke depan. Oke, kalau misalkan udah, di sini ada train size yang dimana kita lakukan splitting data untuk 80% variabel training atau data trading dan sisanya 20%-nya untuk variabel testing. Nah, kalau udah kedua variabel training atau data training dan data testingnya udah kita split, berikutnya baru kita bisa terapkan ke variabel train dan juga xtrain dan juga xtest. Oke, ini kita running lagi. Oke, udah clear. Next, proses pre-processing udah clear, kita bisa masuk ke tahapan training data menggunakan algoritma LSTM untuk forecasting Bitcoin. Di sini kita tambahkan aja kode baru. Dan untuk kode program dari training data seperti biasa, pertama karena kita menggunakan LSTM, jadi kita perlu menginisialisasikan beberapa parameter yang kita gunakan untuk melakukan training data Bitcoin. Dan untuk kode programnya udah gue buatin seperti ini, proses inisialisasi model LSTM. Silahkan teman-teman ketikkan di komputer masing-masing. Kalau misalkan sudah,
Di sini gue bakal jelasin dikit. Di sini kita buat 2 layer, ataupun di sini bisa gue kasih nama first layer LSTM. Kemudian layer kedua ada di sini, second layer LSTM. Dan yang ketiga ini yang gua simpan paling bawah ini kita berikan nama dense layer. Nah, karena ini masih dalam proses tahapan belajar untuk memprediksi pergerakan harga Bitcoin, sebisa mungkin gue bakal coba berikan arsitektur yang sesederhana dan mudah kalian mengerti. Oke, kalau misalkan udah untuk inisialisasi parameternya, di sini kita bisa running aja. Nah, berikutnya bagaimana cara kita melakukan training data terhadap parameter yang sudah kita terapkan di sini. Oke, caranya gampang aja, kita bisa tambahkan kode baru di bawahnya, dan untuk kode programnya udah gue buatin seperti ini, 2 baris saja. Yang pertama di sini, tapi sebelumnya kalian silahkan ketikkan di komputernya masing-masing, di pause dulu aja videonya. Kalau misalkan udah, silahkan di play lagi dan gue bakal jelasin singkat aja. Nah, di sini kalau misalkan sudah kita inisialisasikan beberapa parameter LSTM, kita perlu melakukan compile yang dimana kita menggunakan optimizer Adam, dan juga untuk loss-nya sendiri untuk mengukur nilai dari training data ataupun AI itu sendiri, kita menggunakan MSE atau mean square error. Singkatnya, kalau misalkan nilai MSE-nya rendah itu terbilang bagus, kalau misalkan nilai MSE-nya tinggi ataupun nilainya 1000, 2000 dan sekian makin tinggi, itu bisa kita bilang nilai yang kurang bagus. Seperti itu. Oke, berikutnya untuk menjalankan atau melakukan training epoch terhadap variabel X-trend dan Y-trend, kita menggunakan epoch 70 atau proses komputasinya 70 kali, kemudian batch size-nya 84, dan untuk validasi datanya kita inisialisasikan variabel X-test dan juga Y-test. Nah, ini untuk proses runningnya agak cukup lama ya, kurang lebih bakal makan waktu 5-10 menit, jadi buat teman-teman silahkan ditunggu aja. Oke, proses training data menggunakan LSTM udah clear. Sekarang kita bisa masuk ke proses berikutnya, yaitu model evaluation, yang dimana tujuan utamanya kita perlu melihat nilai MSE dari hasil training data menggunakan LSTM. Nah, untuk kode programnya udah gue buatin seperti ini, nggak terlalu panjang, silahkan ketikkan di komputernya masing-masing, bisa di pause dulu videonya. After that gue bakal jelasin maksud dari kode program yang kalian ketikkan. Oke, di sini kode programnya simple aja. Kita membuat variable prediction yang dimana tujuan utamanya kita bakal mengambil nilai MSE dari hasil training data menggunakan LSTM yang ada di sini. Nah, ini kalau misalkan gue jelasin secara teknikal mungkin bakal memakan durasi yang cukup panjang. Jadi sebisa mungkin gue bakal jelasin secara general aja dan nggak terlalu detail. Nah, kalau misalkan sudah, coba kita running kode program yang ini. Oke, ternyata hasil dari training data menggunakan 70 epoch. Sebenarnya ini 70 sih, cuma karena di proses ke epoch 29 dia sudah menghasilkan loss yang lumayan memuaskan, maka dari itu dia memberhentikan proses training datanya. Nah, di sini hasil MSE-nya seperti yang gue bilang tadi, kita punya hasil MSE yang tinggi banget. Tapi FYI aja buat kalian, gak selamanya nilai MSE yang tinggi, akurasi ataupun performa dari model yang kita bangun itu terbilang jelek. Tergantung dari hasil visualisasi berikutnya. Kalau misalkan antara harga sesungguhnya ataupun harga real price-nya dengan harga prediksi yang kita bangun dengan LSTM itu perbedaannya nggak terlalu jauh, maka dari itu ini nggak terlalu menjadi acuan bagi proyek kita kali ini. Nah, pembuktiannya nanti kita bisa lihat di bagian prediction price versus actual price. Kita bisa masuk di bagian sini, tapi sebelumnya kita perlu lihat harga prediksi untuk Bitcoin di esok hari kurang lebih di harga berapa. Untuk kode programnya udah gue buatin. Di sini kita bakal mengambil 30 hari berikutnya ataupun 30 hari ke depan untuk melihat pergerakan harga Bitcoin, yang dimana tujuan dari kode program yang kita buat di sini ataupun yang teman-teman ketikkan, kalau misalkan belum diketik, di pause dulu aja videonya. Tujuannya kita akan melihat sampel harga Bitcoin di esok hari. Nah, kalau misalkan udah, ini silahkan di running aja. Oke, ternyata harga Bitcoin di esok hari dia berada di angka 92.696, yang dimana kalau misalkan kita compare dengan harga Bitcoin di hari ini, dia berada di angka 97.000. Nah, yang berarti bahwa kemungkinan besar di esok hari tanggal 22 Desember harga Bitcoin bakal mengalami penurunan di angka kurang lebih 1000 lah ya, 500 sampai 1000. Nah, ini untuk prediksi di hari esok. Tapi kita masih punya PR nih. Untuk nilai MSE yang terbilang tinggi, kita bakal lihat perbandingan antara prediction price ataupun harga prediksi dan juga harga sesungguhnya atau actual price. Buat kode programnya udah gua buatin seperti biasa. Ini gua paste aja di sini. Fix size-nya untuk lebarnya 14 dan untuk tinggi sendiri atau height sendiri di angka 7.
Nah, gue bakal jelasin dikit aja, tapi silakan teman-teman ketikkan terlebih dahulu di komputer masing-masing untuk kode program visualisasi harga prediksi versus harga sesungguhnya atau harga aktual. Nah, di sini kita bakal gunakan variabel YT scale, yang dimana variabel ini merupakan harga penutupan ataupun harga asli dari, ini bukan Ethereum, ini harusnya kita ganti ke Bitcoin. Kayaknya di sebelumnya kita masih menggunakan Ethereum. Oke, udah nggak ada. Nah, di sini yang jelas ini line-nya kita gunakan untuk harga sesungguhnya atau harga asli, dan untuk plot yang bawah kita gunakan untuk line harga prediksi. Kalau misalkan ini kita running, nah nanti gambarannya seperti ini. Seperti yang gue bilang tadi, garis hijau menandakan harga asli atau actual price Bitcoin, dan garis merah yang ada di sini merupakan harga hasil prediksi. Nah, karena gue bilang tadi nilai MSCI itu nggak selalu jelek kalau misalkan nilainya tinggi, tapi dengan satu syarat, nilai prediksi dengan harga asli yang dihasilkan dari visualisasi nggak terlalu jauh ataupun tidak jomplang. Nah, maka dari itu karena line merah ini, harga prediksi ini nggak terlalu jauh, jadi masih bisa kita gunakan untuk proses prediksi di 1 bulan ke depan. Next, kalau misalkan proses prediction price dan actual price-nya udah clear, sekarang kita bisa masuk ke proses terakhir, yaitu prediksi harga Bitcoin future Bitcoin price untuk 1 bulan ke depan. Nah, kode program yang pertama udah gue buatin lumayan panjang, silahkan teman-teman ketikkan di komputer masing-masing. Kode programnya seperti ini. Ini 60 bakal gue ganti ke 30. Wait. 30. Nah, ini lumayan panjang, silahkan diketikkan di komputer masing-masing, bisa di-post dulu aja videonya. Dan kalau misalkan sudah, di sini gue bakal jelasin dikit. Kita bakal memprediksi harga Bitcoin 30 hari ke depan atau di bulan Januari 2025 dengan melakukan perulangan untuk variabel prediksi, yang dimana kita bakal memanfaatkan proses min-max scaler juga. Dan hasil akhirnya di sini harusnya kita bakal memprediksi untuk harga penutupan ya. Nah, kalau misalkan udah kalian ketikkan di komputer masing-masing, bisa dijalankan aja kode program yang ada di sini. Oke, di sini dia bakal melakukan proses loading untuk 30 hari. Nah, ini udah clear ya prosesnya. Berikutnya apa? Berikutnya kita bisa lihat aja untuk line dari harga Bitcoin di bulan Januari 2025 atau 30 hari ke depan dengan cara melakukan visualisasi lagi. Untuk kode programnya udah gue buatin seperti ini, yang tadinya perbedaannya kita hanya menginisialisasikan 2 line di sini untuk harga asli dan harga prediksi. Bedanya di sini kita menambahkan 1 line lagi untuk harga future dates ataupun harga 30 hari ke depan. Ini 60 hari, Ethereum-nya bakal gue ganti ke Bitcoin. Oke, silahkan diketikkan di komputer masing-masing. Kalau udah, ini bisa kita running aja. Nah, kurang lebih seperti ini nasib pergerakan harga penutupan untuk Bitcoin dalam 30 hari ke depan. Dia ada di line warna hijau. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, dia mengalami penurunan hingga di angka 60.000 US dollar. Nah, mungkin nggak ya harga Bitcoin aslinya di bulan Januari ataupun 1 bulan ke depan bakal mengalami penurunan sesuai dengan model AI yang sudah kita training? Mungkin aja. Cuma masih banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Karena di sini kita memprediksi datanya based on data dari 2018, maka dari itu ini nggak bisa dibilang powerful juga, dan juga tidak bisa dibilang sebagai model yang asal-asalan juga. Ya, balik lagi sih, ini cuma waktu yang bisa ngebuktiin apakah harga Bitcoin akan mengalami kenaikan atau justru bakal mengalami penurunan di tahun 2025. Oke, karena di sini angkanya tidak terlalu spesifik untuk tiap harinya dari tanggal 22 Desember hingga 1 bulan ke depan, maka dari itu kita perlu buatin dikit lagi aja kode program untuk menampilkan data harga prediksi. Nah, untuk kode programnya simple aja, kita bakal buat data frame untuk kolom date dan juga prediksi price Bitcoin. Oke. Nah, silahkan diketikkan di komputer masing-masing. Kalau sudah, ini langsung kita running aja.
Oke, nanti gambaran dari harga penutupan dari Bitcoin sendiri di tanggal 22 dia bakal mengalami penurunan di harga 92.000 hingga di tanggal 20 bulan Januari tahun 2025 harga terendah ataupun dia mengalami penurunan yang tadinya di angka 90 lebih, dia akan mengalami penurunan sesuai dengan prediksi menggunakan LSTM ataupun AI di angka 62.212 US dollar. Oke, kurang lebih segitu aja untuk video kali ini, dan kalau misalkan teman-teman ada ide ataupun ada beberapa request untuk next video project yang bakal kita buat di video berikutnya, kalian bisa ketikkan di kolom komentar dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.